Di video kali ini kita akan membahas mengenai Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Sebelumnya, kalian pernah kebayang nggak sih Perang Dingin itu apa? Yang ada di pikiran kalian misalnya perang yang terjadi di Kutub Utara? Atau perang lempar-lemparan es? Bukan itu ya. Kita akan bahas apa itu Perang Dingin sesaat lagi, so stay tune. Perang Dingin adalah periode terjadinya ketegangan politik antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perang ini tidak menimbulkan aksi militer sama sekali secara langsung antara kedua negara tersebut. Jadi ketegangan ini dipicu oleh perbedaan ideologi antara kedua negara. Kalau blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, ideologinya adalah liberalisme kapitalisme. Sedangkan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, ideologinya adalah sosialis komunis. Nah, kedua blok ini kemudian berusaha untuk menyebarkan pengaruh ideologinya ke seluruh dunia dengan cara menarik sebanyak mungkin negara-negara di seluruh dunia untuk bersekutu dengan masing-masing blok tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam blok barat diantaranya ada Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Belanda, Jerman, Prancis, Italia, Denmark, Islandia, Norwegia, dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Kalau negara-negara yang tergabung dalam blok timur, diantaranya ada Uni Soviet, Albania, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, ada Polandia, Cina, ada Kuba, lalu ada Korea Utara, dan negara-negara di Eropa Timur lainnya itu kebanyakan masuk ke blok timur. Nah, bisa dilihat di peta berikut ini, negara-negara yang berwarna biru itu masuk ke dalam blok barat. Kalau negara-negara yang berwarna ada merah, orange di situ, itu masuk ke dalam blok timur. Nah, sedangkan kalau negara-negara yang berwarna abu-abu, nah itu adalah negara-negara yang mereka itu memilih untuk netral. Artinya tidak memihak ke blok barat maupun ke blok timur, seperti itu. Persaingan ideologi ini nantinya akan berdampak pada berbagai bidang. Di antaranya ada persaingan dalam bidang pertahanan dan militer, lalu dalam bidang persenjataan, ekonomi, teknologi komunikasi, dalam bidang antariksa, lalu persaingan dalam bidang spionase atau mata-mata, dan yang terutama adalah perebutan hegemoni kekuasaan di berbagai negara di seluruh dunia. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sebab khusus dari Perang Dingin. Pasca Perang Dunia Kedua, ternyata kondisi keamanan di seluruh dunia ini justru tidak berangsur menjadi lebih baik. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemenang pada Perang Dunia Kedua itu adalah pihak sekutu, ya, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet itu berada dalam satu pihak. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini membuat kedua negara besar ini berbeda pendapat soal langkah apa sih yang harus mereka ambil untuk menyelesaikan permasalahan di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Terutama nih di Jerman yang pada saat itu merupakan pihak yang mengalami kekalahan dan kehancuran yang cukup parah pada Perang Dunia Kedua. Nah, dalam konferensi Potsdam, Amerika Serikat itu menginginkan diselenggarakannya pemilu yang bebas di seluruh negara di Eropa gitu ya. Kalau Uni Soviet itu menolak. Uni Soviet beranggapan bahwa kalau sebuah pemerintahan yang dipilih secara bebas di Eropa Timur itu akan membentuk pemerintahan yang anti Uni Soviet dan kami tidak akan mengizinkannya. Begitu kata Stalin ya, Presiden Uni Soviet pada saat itu. Stalin sangat menginginkan negara-negara di Eropa Timur menjadi sekutunya untuk menjamin keamanan Uni Soviet yang pernah hancur gitu ya oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Nah, karena itu Uni Soviet juga ingin memastikan pemerintahan yang terbentuk di Jerman pasca Perang Dunia Kedua itu adalah pemerintahan komunis. Nah, makanya perbedaan pendapat inilah yang kemudian menjadi awal mula pemicu ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, kita akan bahas bentuk persaingan pada Perang Dingin itu, bentuk perangnya itu seperti apa. Yang pertama, pembentukan Pakta Pertahanan.
Pakta pertahanan biasa juga disebut dengan istilah aliansi pertahanan. Nah, ini adalah sebuah organisasi pertahanan yang dibentuk oleh masing-masing blok dalam bidang pertahanan dan keamanan juga militer, ya. Jadi apabila suatu negara sedang terlibat peperangan, maka negara lain yang tergabung dalam satu pakta pertahanan itu akan saling membantu satu sama lain. Pakta pertahanan yang dibentuk pada masa Perang Dingin diantaranya untuk blok barat, yang pertama ada NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Negara-Negara di Atlantik Utara. Negara anggotanya itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, ada Portugal, Denmark, Norwegia, Italia, Islandia, Yunani, Turki, dan juga Jerman Barat. Tujuan dibentuknya NATO ini adalah untuk menahan perkembangan komunis di wilayah Eropa. Oke. Yang kedua, CENTO. CENTO ini merupakan pakta pertahanan yang dibuat oleh Amerika Serikat dengan negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Tujuannya yaitu untuk membendung paham komunis di wilayah Timur Tengah. CENTO atau METO semula bernama Pakta Baghdad. Anggota CENTO antara lain ada Amerika Serikat, Inggris, Irak, Iran, Turki, dan Pakistan. Yang ketiga, ada SETO. SETO merupakan organisasi pertahanan di Asia Tenggara dengan tujuan untuk membendung bahaya komunis di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Vietnam, yang pada saat itu memang pengaruh komunis dari Cina itu lumayan kencang nih di Vietnam. SETO terbentuk akibat ditandatanganinya Southeast Asia Collective Defense Treaty Organization di Manila pada tahun 1954. Anggota SETO antara lain ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Pakta pertahanan yang terakhir yaitu ANZUS. ANZUS merupakan singkatan dari Australia, New Zealand, and United States. ANZUS dibentuk untuk membendung paham komunis di ketiga wilayah tersebut. Untuk Blok Timur, pihak Blok Timur juga tidak mau kalah nih. Sesudah Blok Barat membentuk NATO, untuk mengimbangi hal tersebut, maka Uni Soviet membentuk Pakta Pertahanan dengan negara-negara lain yang berhaluan sosialis komunis. Pakta tersebut bernama Pakta Warsawa, yang dibentuk di sebuah kota bernama Warsawa di Polandia, tepatnya pada tanggal 14 Mei 1955. Anggota Pakta Warsawa antara lain adalah Uni Soviet, jelas, lalu Polandia, Cekoslowakia, Bulgaria, Hongaria, Rumania, Albania, Mongolia, dan Jerman Timur. Itu tadi pembahasan mengenai persaingan dalam bentuk Pakta Pertahanan yang dibentuk oleh masing-masing baik Blok Barat maupun Blok Timur. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai persaingan ekonomi. Perebutan hegemoni dunia pada saat Perang Dingin itu dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan kekuatan ekonomi dari masing-masing negara penguasa Blok Barat maupun Blok Timur, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, seperti kita ketahui, kondisi negara-negara di seluruh dunia pasca Perang Dingin itu ada yang hancur, lalu juga mulai muncul negara-negara baru yang mereka itu merdeka setelah Perang Dunia Kedua, seperti contohnya Indonesia. Nah, negara-negara yang baru merdeka ini adalah negara-negara yang butuh support dukungan dana, gitu ya. Ini digunakan oleh Blok Barat maupun Blok Timur sebagai sebuah kesempatan untuk mengambil hati dari negara-negara yang baru merdeka tersebut agar mau masuk dan bergabung dengan masing-masing blok, gitu. Nah, negara adik kuasa itu kemudian memberikan bantuan ekonomi terhadap negara-negara yang mau masuk ke dalam blok masing-masing. Kita akan lihat ya, di Blok Barat itu ada bantuan ekonomi apa saja dan di Blok Timur ada apa saja. Untuk Blok Barat, yang pertama ada Marshall Plan. Marshall Plan ini merupakan program untuk membantu perekonomian negara-negara Eropa Barat.
Kalau di Eropa Barat itu jelas ya, setelah Perang Dunia Kedua mereka mengalami kehancuran yang luar biasa sehingga bantuan ekonomi itu memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh mereka. Bantuan yang kedua yaitu doktrin Truman. Ini merupakan kebijakan untuk membantu secara khusus negara Yunani dan Turki dengan maksud membendung kedua negara tersebut dari pengaruh komunis dan Uni Soviet serta memerangi pemberontakan yang dilancarkan oleh gerilyawan-gerilyawan komunis yang ada di kedua negara tersebut. Oke. Yang ketiga ada 4 Points of Truman. Ini merupakan program bantuan dalam bentuk perlengkapan ekonomi kepada negara-negara berkembang serta bantuan militer yang diberikan pada negara-negara berkembang khususnya di Asia. Yang keempat ada Colombo Plan. Ini merupakan program kerjasama bagi pembangunan ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Program ini dicetuskan di Kolombo pada tahun 1951 dengan peserta pertama negara-negara persemakmuran Inggris yang selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Oke, itu tadi bantuan ekonomi yang diberikan oleh Blok Barat. Sekarang kita akan lihat bantuan ekonomi apa saja yang diberikan oleh Blok Timur. Dalam menanggapi pemberian bantuan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Presiden Uni Soviet yaitu Stalin kemudian melakukan kebijakan rencana Molotov atau Molotov Plan yang kemudian dibentuk Council for Mutual Economic Assistance atau COMECON. Ini adalah bantuan yang diberikan oleh Uni Soviet kepada negara-negara di seluruh dunia supaya mereka mau masuk dan bergabung dengan Blok Timur. Seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan mengenai dua bentuk persaingan yang terjadi pada masa Perang Dingin. Persaingan lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan pembahasan pada video kali ini bisa kalian pahami ya. Jangan lupa untuk stay tune terus di video-video lainnya dari channel ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.